Oke, selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali dalam kuliah biofarmasetika. Dalam kuliah yang kedua ini kita akan membicarakan mengenai absorpsi obat. Ya, nanti ada 2 kuliah. Sekarang kuliah yang pertama. Seperti kita telah ketahui bahwa dalam proses farmakokinetik, ya, obat akan mengalami 4 proses ini, ya, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi. Ya. Nah, kita akan bicarakan mengenai absorpsi, terutama untuk obat oral. Ya. Nah, supaya obat dapat sampai ke tempat kerjanya, ia harus melewati lumen. Ya, lumen itu bahasa Latin, lumen itu ada 2 arti ya. Yang pertama adalah cahaya, lumen ya. Yang kedua yang biasa dipakai untuk biologi, lumen itu artinya rongga ya. Jadi di rongga usus halusnya sampai ke pembuluh darah ya, kan harus mengalami absorpsi ya, harus keluar dari usus halus itu ya. Nah, untuk sampai ke pembuluh darah, obat harus dapat menembus epitelium usus halus ya. Epitelium adalah selaput, bukan selapus ya, selaput. Sorry, saya langsung ganti ya biar nggak lupa ya. Selaput. Nah, sel epitel usus halus terdiri dari membran biologikal, ya, membran biologis maksudnya ya, biasa yang dapat menahan zat larut air, tetapi memperbolehkan lewat zat yang larut dalam lemak. Ya, jadi zat yang larut dalam lemak itu, ya, dia dapat melewati atau melalui membran. Ya, sedangkan yang larut dalam air itu susah. Ya, kemampuan menembus penghalang epitelial ini adalah faktor terpenting dalam penghantaran obat dalam tubuh. Ya, jadi faktor yang paling menentukan dalam absorpsi ini adalah kemampuan dari molekul obat ini untuk melewati epitelium usus ya. Nah, jadi rute transport obat ya. Jadi ada 2 rute, yaitu paraseluler dan transseluler ya. Jadi paraseluler yang ini adalah melalui celah-celah ya di antara 2 sel. Biasanya untuk molekul-molekul yang hidrofilik. Apa artinya hidrofilik? Suka air, Pak. Hah? Suka air. Ya, hidrofilik ya. Jadi suka dengan air, berarti dia larut dalam air ya. Dan juga yang kecil. Ya, kenapa yang larut dalam air dia harus melalui celah-celah ini? Karena dia susah untuk menembus membran ya. Jadi dia melalui celah-celah karena dia susah untuk menembus membran ya. Nah, itu disebut paraseluler ya. Jadi di celah-celah sel. Kemudian transseluler ya, yaitu melalui sitoplasma dan sel membran. Ya, jadi dia melalui ini masuk ke dalam sel melalui membran ya dan keluar lagi ya. Ini transseluler ya, kayak Transjakarta ya, transseluler ya. Nah, biasanya untuk molekul yang lipofilik. Ya, lipofilik ini kalian perhatikan ya. Nah, fungsi membran sel sendiri adalah bertindak sebagai pelindung yang semi permeable. Apa artinya semi permeable? Dia dapat tembus nggak? Menembus lapisan lemak, Pak. Ya, dapat menembus tapi tidak Tembus, semua Pak. zat ya. Jadi hanya zat-zat tertentu. Jadi makanya disebut semi. Semi artinya dia tidak 100% ya, dia hanya beberapa zat tertentu aja ya, dan menjaga keseimbangan kandungan dalam sel. Jadi perlu ada membran. Kalau nggak ada membran, nanti selnya keluar-keluar ya, nah, zatnya keluar-keluar, keluar masuk ya. Mengontrol pertukaran dengan lingkungan sekelilingnya ya, yaitu
ion, zat makanan, membuang zat-zat buangan, dan mengeluarkan zat-zat seperti hormon, enzim, dan lain-lain ya. Dan memungkinkan komunikasi di antara sel-sel. Jadi di antara sel-sel ada komunikasi contohnya dengan apa? Dengan aksi potensial ya, potensi aksi itu loh yang listrik itu ya, elektron itu ya. Nah, dengan itu dia dapat berkomunikasi sehingga terjadi kontraksi ya, misalnya kontraksi otot ya. Nah, struktur membran sel yaitu seperti kita ketahui adalah fosfolipid bilayer ya, dua lapis dari fosfolipid. Jadi fosfolipid ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala yang disebut polar ya, bagian kepalanya polar. Kenapa polar? Ya di sini polar berarti apa? Dia larut dalam air ya, polar ya. Ya, ionik kayak polar itu larut dalam air ya. Dan ini adalah non polar karena dia panjang sekali molekulnya. Dia adalah non polar ya, yaitu hidrofobik ya. Jadi dia ada hidrofilik dan hidrofobik ya, begitu ya. Nah, pada umumnya molekul yang hidrofobik ini, nah yang lipofilik ini dia lebih mudah menembus yang non polar ya, yang non polar ini lebih mudah menembus meskipun dia ada halangan di sini ya, ada halangan di sini, tapi pada umumnya dia lebih mudah ya daripada yang polar. Yang polar dia kalau dia masuk dia akan terperangkap di sini ya. Kalau dia masuk dia akan terperangkap di sini. Bentar ya, saya mau cas saya punya ini dulu. Laptop. Ya, membran sel, struktur sel membran yang demikian ya, yang bipolar bilayer ya, itu fosfolipid bilayer menyebabkan zat-zat yang hidrofilik larut dalam air sukar untuk menembus lapisannya ya. Pada kenyataannya masih dimungkinkan zat-zat seperti air dan ion-ion untuk keluar masuk. Kalau enggak nanti nggak ada keluar masuk air dan ion-ion bisa mati selnya ya. Nah, hal ini dimungkinkan dengan adanya protein-protein di permukaan membran sel tersebut. Ya, ada dua jenis protein yaitu integral protein dan peripheral protein. Ya. Integral protein tertanam di dalam kedua lapisan fosfolipid itu, sedangkan peripheral protein hanya pada permukaan. Ya, kita lihat gambarnya. Ya. Jadi kalau ini adalah lipid, ya, fosfolipid bilayer, dua lapisan, ya. Nah, yang ini protein-protein ini seperti gerbang-gerbang ya, channel ya, ion channel. Yang ini yang integral atau yang superficial? Ini integral atau yang ini? Jadi kan ada dua, integral atau peripheral ya. Yang mana? Yang ini integral atau peripheral? Peripheral ya, Pak. Nah, ini adalah integral karena dia di seluruh ini ya, membran kan? Ya. Nah, yang ini adalah peripheral yang ini ya. Integral dan peripheral ya. Oke. Kemudian cara obat melewati membran sel yaitu difusi pasif ya, difusi pasif pertama ya, kedua yaitu dengan carrier mediated transport ya, atau transport yang dimediasi oleh pembawa ya, jadi ada molekul pembawanya. Yang termasuk dalam sini ada dua macam, yaitu yang facilitated diffusion atau difusi terfasilitasi, dan aktif transport atau transport aktif ya. Nah, vesicular transport ini transport dalam bulatan-bulatan atau vesicle.
pair formation, ya, pembentukan pasangan ion, ataupun efflux transport. Efflux ini artinya semprot keluar, efflux ya, semprot keluar, efflux ya. Nah, yang pertama dulu kita lihat ya, passive diffusion ya, difusi pasif. Oke. Adalah suatu proses di mana molekul-molekul secara spontan berdifusi dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah ya. Seperti ini ya, dia berdifusi dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Ya. Nah, sampai proses ini tidak memerlukan energi ya, karena molekul-molekulnya berjalan searah gradien ya, dari tinggi ke rendah. Jadi dia turun gradien tinggi ke rendah ya. Jadi misalnya kalau kalian naik tangga sama turun tangga, yang mana yang memerlukan energi lebih banyak? Turun tangga, Naik, Pak. Hah? Naik tangga, Yang Pak. naik. Naik ya, naik tangga kamu lebih perlu energi. Kalau turun tangga nggak usah ya. Nah, jadi seperti ini juga. Dia kalau dari konsentrasinya tinggi ke rendah, dia gampang aja ya, nggak usah. Jadi ini difusi ya. Nah, proses ini, nah laju transfer ini disebut flux. Flux itu laju transfernya ya. Molekul-molekul akan berpindah sampai konsentrasi di kedua permukaan menjadi seimbang. Ya, menjadi seimbang. Kemudian difusi pasif ini adalah cara yang paling umum untuk proses absorpsi obat ya. Cara yang paling umum. Tenaga utama yang mendorongnya adalah gradien konsentrasi. Ya, misalnya obat lebih banyak terdapat pada mukosa usus daripada darah. Ya, jadi ketika kita habis makan, ya sudah dicerna, jadi obat ini lebih banyak terdapat di mukosa usus daripada dalam darah. Ya, sebelum dia diserap kan. Nah, jadi nanti akan terjadi difusi, ya. Nah, molekul-molekul obat dapat melalui mukosa usus sesuai dengan hukum Fick. Ya, hukum Fick itu gimana? Nah, ini dia. Ya, perlu dihafal nggak? Nggak usah. Ya, yang penting kamu harus ngerti, yaitu rate of diffusion, yaitu kecepatan difusinya tergantung kepada koefisien difusi. Ya, surface area. Jadi luas area. Ya, jadi kan kita tahu bahwa usus itu luas areanya besar ya, jadi semakin besar luas area semakin banyak absorpsinya ya. Dan lipid water partition itu artinya rasio ya, perbandingan antara lipid dan air ya. Jadi semakin banyak lipidnya itu partisi kepada lipid. Jadi kalau partisi kepada lipid lebih banyak berarti dia lebih larut dalam lemak ya. Kalau lebih larut dalam lemak berarti dia akan lebih mudah diserapnya, dan dibagi dengan H itu membrane thickness, ketebalan membran ya. Of course semakin tebal semakin susah untuk absorpsi ya, semakin tipis semakin gampang ya. Kemudian yang ini adalah perbedaan konsentrasi ya antara konsentrasi obat itu di gastrointestinal, artinya di pencernaan, dikurang dengan plasma ya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya di pencernaan ya, semakin besarlah absorpsinya ya. Nah, yang kedua tadi adalah carrier mediated transport, transport yang dimediasi molekul pembawa ya. Molekul yang beratnya ringan dan lipofilik, larut dalam lemak ya, akan lebih mudah lewat dengan difusi pasif. Pada kenyataannya banyak zat-zat alami yang tidak memenuhi karakteristik ini. Contohnya ya, yang maksudnya yang larut dalam lemak dan kecil ya. Di dalam sel membran terdapat mekanisme transport yang dapat membawa zat-zat seperti ion dan zat-zat makanan ya, glukosa, asam amino. Yang ini kan glukosa, asam amino kan termasuk ya, termasuk ada polarnya juga, terutama asam amino ya.
Nah, mari kita lihat diagram ini ya, di mana yang pertama adalah pembawa. Jadi ada dua nih ya. Jadi yang ini molekul pembawa ada dua macam, yaitu yang lonjong ini adalah facilitated diffusion ya, difusi terfasilitasi. Sedangkan yang kotak ini adalah aktif transport aktif. Jadi ada dua macam carrier. Ada yang transport aktif, ada yang fasilitasi difusi ya, difusi. Jadi yang pertama adalah pembawa natrium dan asam amino ya. Ini arahnya sama atau berlawanan arahnya? Sama, Pak. Hah? Sama, Pak. Searah ya. Nah, kepada arah yang sama pembawa yang begini ya, ini molekul pembawanya, ini disebut symporter ya. Symporter, sim kan artinya sama ya, simbiosis ya, sinergi, sim itu artinya sama ya. Jadi symporter artinya sama-sama membawa ke arah yang bersamaan ya. Sedangkan kalau kita lihat yang terakhir ini atau ini dan ini ya, ini dia membawa ke arah yang berlainan. Ini hidroksi dengan asam folat ya. Yang satu dia keluar, yang satu dia masuk ya ke dalam sel. Oke. Nah, ini pada arah yang berlawanan ini kita sebut antiporter ya, symporter dan antiporter ya. Di sini ada difusi terfasilitasi ya dengan protein. Ini yang difusi terfasilitasi. Sedangkan yang kotak ini adalah transport aktif. Apa bedanya? Nah, transport aktif memerlukan energi ya. Karena dari ATP karena biasanya ini berlawanan konsentrasi atau muatan ya. Jadi dari konsentrasi rendah ke tinggi atau dari muatan rendah ke tinggi. Jadi muatan itu seperti kalau kita bilang natrium ya. Natrium itu misalnya tiga natrium kan 1+ ya. Kalau ada 3 mol ada kalsium misalnya natrium sama kalsium ada nggak di sini? Natrium dengan kalsium atau fosfat ya. Atau kadang-kadang ada natrium dengan kalsium ya. Kalsium kan 2+, natrium kan 1+ ya. Jadi tergantung mudahnya kalau misalnya dia natrium di dalam natrium kan pada umumnya banyak di luar sel ya, dalam kurang ya. Nah, jadi kalau dari luar itu banyak masuk ke dalam itu gampang. Tapi kalau dari dalam itu mau keluar susah karena di luar itu banyak natrium. Jadi dia berlawanan dengan muatannya, ngerti nggak? Ya, atau berlawanan dengan konsentrasinya. Ya. Itu maksudnya. Kalau facilitated diffusion atau difusi yang difasilitasi, ya. Nah, difusi terfasilitasi adalah suatu proses transport, ya, yang dimediasi. Saya ini dulu, saya pertukan dulu ini ya, difasilitasi, ya. Jadi difusi terfasilitasi adalah suatu proses transport yang dimediasi oleh suatu pembawa. Jadi molekul pembawa ini yang menggerakkan suatu molekul menuruni gradien konsentrasinya ya dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Nah, difusi yang terfasilitasi ini tidak memerlukan energi. Ini bukanlah suatu proses yang lazim untuk absorpsi obat. Jadi absorpsi obat kebanyakan adalah difusi pasif ya. Contohnya absorpsi cyanocobalamin yaitu vitamin B12 ya. Siapa yang tahu apa fungsinya vitamin B12 dalam tubuh kita? Ayo. Buat syaraf ya, Pak ya. Iya, buat syaraf, buat apa lagi? Pembuatan apa? Sel? Sel apa? Darah? Darah apa? Darah merah. Darah merah.
Ya, sel darah merah ya. Jadi kalau orang kekurangan vitamin B12, dia akan menderita penyakit anemia. Ya. Dan biasanya kalau anemia karena kekurangan B12 ini, molekulnya darah itu akan gede-gede. Ya, makanya disebut makrositik. Nah, ini transport aktif ya, aktif transport. Transport aktif adalah transport suatu molekul melawan gradien konsentrasinya ya. Jadi yang tadi seperti tadi disebut-sebutkan, dia dari konsentrasinya rendah ke tinggi. Yang ini pasif itu tinggi ke rendah ya. Nah, aktif ini ada molekul pembawanya ya, dari rendah ke tinggi ya. Nah, proses ini memerlukan energi seperti kita naik tangga ya. Nah, proses ini juga memerlukan suatu protein ya dalam bentuk pompa ya yang menggerakkan molekul dari dalam atau luar sel melawan gradiasi konsentrasinya. Ya, misalnya kalau kita perlu sesuatu itu untuk kayak misalnya kamu merasa segan atau takut ya, jadi ada orang yang dorong kamu ya, ngedorong gitu ya, jadi harus didorong ya. Nah, proses ini memerlukan energi biasanya dari hidrolisis ATP di dalam sel ya. Sumber energi dalam sel kan ATP. ATP menjadi ADP ya. Nah, oleh karena itu protein-proteinnya disebut ATPase. Kamu tahu ACE itu kan untuk enzim ya. Misalnya apa? Hidrolase ya, ase itu ya. Metilase apalagi ya. Peptidase, nah gitu-gitu ya. Semua ase-ase ini adalah enzim ya. Protein pembawa akan mengikat molekul obat dan membentuk kompleks obat dengan protein pembawa, dan kemudian mereka dapat dipisahkan lagi ya, atau didisosiasi ya. Kalau ini gambarnya, obat akan berikatan dengan carrier-nya, molekul carrier-nya ya. Nah, kompleks ini memerlukan ATP menjadi ADP ya. Nah, kemudian setelahnya itu ya obat akan terpisah dari carrier-nya ya, dan carrier-nya boleh dipakai lagi. Oke. Nah, ini carrier protein, ini adalah obatnya. Energi untuk transport aktif ya, hidrolisis dari ATP ke ADP memberikan energi untuk transport aktif ini. Oke. Kebanyakan sistem pembawa ini menggunakan energi untuk menggerakkan ion-ion dari arah yang berlawanan dengan gradien konsentrasinya. Itu sudah kita pahami ya. Bedanya dengan dalam difusi terfasilitasi, pergerakan adalah searah dengan konsentrasi gradien. Jadi difusi terfasilitasi ini masih difusi ya, jadi masih menuruni gradien ya. Dan sebagai suatu pertukaran, protein pembawa atau carrier menggerakkan suatu molekul lain yang disebut cotransport. Jadi cotransport itu adalah molekul yang lainnya ya. Nah, maksudnya dia kan membawa molekul ini, yang ini, tapi dia harus bertukar dengan molekul lain. Nah, molekul lain itu yang disebut cotransport. Oke. Kalau molekul itu bergerak dalam arah yang sama dengan ion tersebut, maka disebut symport. Ini kita udah lihat ya. Kalau bergerak dengan arah yang berlawanan, maka itu disebut antiport. Oke, yang ini udah tahu kita ya. Nah, contoh dari sistem cotransport ini yaitu natrium glukosa symporter ya. Natrium dipompa ke dalam sel usus. Ini kan usus nih ya, membran. Jadi dia ini intestinal lumen. Lumen itu di mana ada makanan dan sebagainya ya. Nah, di situ akhirnya satu sel glukosa ya masuk, ini yang kecil ini natrium, yang gede ini glukosa ya. Nah, masuk dia ke sini dan dia dengan arah yang sama akan ke sini. Oke. Nah, contoh obat-obat yang menggunakan proses ini, banyak protein untuk transport aktif ini terdapat di usus halus untuk absorpsi molekul-molekul yang penting
Ya, contohnya vitamin, asam amino, peptida, monosakaria, nukleosida, ya. Obat-obat yang memiliki struktur serupa mungkin menjadi substrat untuk transporter seperti ini. Oke. Nah, obat-obat yang mungkin direka ya dengan gugusan fungsional yang memungkinkan interaksi dengan protein-protein pembawa dan dengan demikian meningkatkan absorpsi. Jadi kita bisa mendesain rekayasa ya. Jadi gugusan fungsionalnya memungkinkan interaksi dengan protein pembawa. Jadi afinitasnya lebih tinggi gitu maksudnya, ya. Nah, contohnya adalah levodopa, yaitu obat Parkinson. Ya, jadi kalau kalian masih ingat, dopamin itu termasuk katekolamin. Katekol ini adalah 2 OH yang berdampingan. Ya, nah ini dalam bentuk orto karena katekol ini ada orto, ada meta, ada para. Ya, dan di sini amino acid core moiety. Jadi ini adalah kumpulan ya gugus ya untuk jadi moiety itu artinya bagian ya. Kalau moiety itu artinya bagian. Jadi bagian dari gugusan ya asam amino. Oke, asam amino kan selalu ada COOH dan NH2 ya. Nah, secara aktif dia ditransport oleh transporter asam amino yang terdapat pada usus. Jadi dia nebeng. Ya, levodopa ini kan nebeng sama transporter asam amino karena asam amino kan selalu ada dalam tubuh kita untuk makanan kita itu, ya. Tapi levodopa kan enggak karena dia kan obat, ya. Nah, makanan-makanan khususnya yang mengandung protein tinggi dapat mengurangi absorpsi levodopa karena inhibisi kompetitif oleh asam amino dari makanan. Ya, jadi karena mereka berkongsi, ya mereka menggunakan carrier yang sama. Ya, jadi kalau banyak asam amino, terus ada levodopa, jadi si levodopanya akan berkompetisi dengan asam amino itu. Ya, jadi oleh karena itu, kenapa levodopa mesti diberikan atau diminum, ya tidak bersamaan dengan makanan. Ya, maksudnya dia harus diminum dengan perut kosong, ya levodopa. Oke. Contoh lain adalah antibiotik cefalosporin. Jadi kita ya di farmakologi 2 ini ya kita akan pelajari mengenai cefalosporin juga. Ya, ini adalah salah satu contoh cefalexin, itu adalah gugus cefalosporin, ya. Dan obat antihipertensi ACE inhibitor. Jadi kalau kita lihat ini dan ini ya, transport aktif sel aktif oleh transporter oligopeptide yang terdapat pada usus halus. Ya. Jadi antibiotik cefalosporin dan ACE inhibitor ini dia memerlukan transport aktif ya, transporternya oligopeptida ya yang terdapat pada usus halus. Nah, contoh yang lain adalah methotrexate. Ya, methotrexate ini dipakai untuk kanker dan artritis rematik, ya, rheumatoid arthritis. Nah, methotrexate ini dia strukturnya mirip sekali dengan folic acid, ya, asam folat. Ya, jadi kalau kamu lihat cuman di sini ada radikal, di sini ya CH2, CH3, dan di sini OH di sini ya, yang di sini adalah NH2. Jadi si amina ya dengan bergantian dengan hidroksi. Oke. Ada persamaan antara asam folat dengan methotrexate. Perbedaannya terletak pada gugus OH di folic acid dan MH2 di methotrexate. Ya. Jadi ini mirip banget Jadi MTX ini transport secara oleh protein yang membawa asam folat. Karena asam folat ini selalu ada sebagai makanan dalam tubuh kita ya, yang kita konsumsi ya. Sedangkan methotrexate ini adalah obat.
dia jarang-jarang ada ya, tapi dia kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menggunakan transporter ya miliknya folic acid gitu. Ngerti ya? Contoh lain lagi yaitu asiklovir dan valasiklovir ya. Nah, ini ada yang tahu nggak asiklovir itu obat apa? Virus, Pak. Hah? Virus. Virus ya, antivirus. Antivirus, Pak. Virus. Betul ya, antivirus ya. Jadi asiklovir mempunyai absorpsi yang oral yang rendah ya, yang rendah. Penambahan suatu esterifikasi, ini esterifikasi dengan valin ya. Valin itu kan asam amino ya, yang dibawa oleh valasiklovir. Jadi valasiklovir adalah asiklovir tambah gugusan valin ya. Akan menyebabkannya secara aktif dibawa oleh PEPT1 transporter. Jadi ada di situ ada transporter lain yang disebut PEPT1 ya. Nah, karena itu ya absorpsi oralnya naik dari 10 sampai 20% sehingga 50%. Jadi kalau absorpsi valasiklovir ini dia bisa sampai 50%. Ya, tinggi itu ya. Nah, tadi kita sudah melihat yang pasif, difusi pasif, dan yang carrier. Nah, sekarang kita akan melihat yang 3 terakhir ini. Vesikular, ion pair, dan active efflux. Ya. Nah, vesicular transport atau transport melalui vesikel. Apa itu vesikel? Vesikel itu semacam kantong-kantong, ya, semacam bulatan-bulatan. Ya. Nah, ini adalah suatu proses di mana partikel dan zat-zat terlarut akan masuk ke dalam sel. Nah, proses ini juga dinamakan endositosis. Kenapa endositosis? Karena begitu dia masuk ke dalam endotelium dulu, ya, yaitu lapisan yang terdalam, paling dalam, ya. Nah, ada 2 bentuk dari transport vesikel ini, ya, yaitu pinositosis dan fagositosis. Apa bedanya? Pinositosis yang dimasukkan adalah zat terlarut yang kecil. Jadi zat terlarut nih ya, yang kecil. Ataupun cairan, yaitu pinositosis. Sedangkan fagositosis yang dimasukkan adalah partikel yang lebih besar atau disebut makromolekul. Oke. Nah, selama proses ini berlangsung, membran sel akan menjulur dan mengambil zat tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam sel yang disebut invaginasi ya. Jadi dia kayak amuba ya, kakinya akan menjulur ke situ kemudian diambil ya. Contohnya adalah absorpsi vaksin polio dan toksin botulinum ya. Botulinum toksin, kalian tahu apa botulinum toksin ya? Yaitu toksin yang sekarang banyak dipakai untuk botox ya, untuk kecantikan. Nah, ini adalah contohnya vesikular ya. Jadi ini molekul obat, kemudian dia membentuk satu vesikel. Ini udah mulai membentuk satu vesikel ya. Ting 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 ting, jalan lagi gitu ya. Nah, tapi dia itu yang tahap kedua, dia masuk kemudian dia akan membentuk semacam kantong. Ya, dia bentuk kantong dan kemudian dia lepaskan dan kantongnya masuk ke dalam sel. Nah, nanti ada enzim yang untuk membukanya. Nah, yang masih sehat ya tetap aja di sehat. Yang ini dia sudah menjadi vesikel, nanti dia tertutup. Yang ini nanti dia masuk ke dalam sitoplasma ya, dan juga kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam ke tempat lain ya, karena ini kan transport. Oke. Nah, yang terakhir, saya rasa yang terakhir ya adalah pembentukan ion pair. Yang kedua sebelum terakhir ya, pembentukan ion pair atau ion pair formation ya, pembentukan pasangan ion. Banyak obat mengandung gugusan-gugusan yang dapat terionisasi ya, contohnya adalah amina ya, amina dan asam-asam dan sebagainya. Dia
mereka ini dapat terionisasi, ya. Pada dirinya sendiri molekul ini tidak begitu permeabel, ya, kayak amina, asam-asam ini enggak permeabel karena mereka polar, ya. Tetapi ketika mereka dipadukan dengan suatu molekul yang mempunyai muatan yang berlawanan, maka suatu kompleks yang netral akan terbentuk. Nah, dan kompleks ini dapat dengan mudah terabsorpsi. Ingat bahwa zat yang netral lebih mudah terabsorpsi daripada zat yang terionisasi. Jadi dia mulanya ini dia kayak propranolol, ya. Dia terionisasi. Contohnya propranolol mempunyai muatan positif pada gugusan aminanya, ya, sehingga dia lebih terionisasi dan susah untuk diserap, ya. Maka dia dipadukan dengan asam oleat, ya, yang mempunyai gugusan negatif. Nanti si propranolol dengan asam oleat ini jadi akan membentuk suatu gugusan yang netral, ya, dan dengan gugusan netral ini mereka akan lebih mudah diserap. Oke. Nah, yang terakhir adalah aktif efflux atau efflux pengeluaran secara aktif, ya. Nah, transporter efflux aktif adalah protein-protein transmembran. Jadi ingat ya, protein transmembran yang terdapat pada permukaan rongga usus. Peranannya adalah untuk secara aktif dengan tenaga ATP memompa racun-racun dan obat-obat keluar dari sel-sel membran apikal pada usus. Jadi kan dia kan kalau racun-racun kan kita mau keluarkan, ya, mau dikeluarkan. Jadi dia perannya adalah secara aktif untuk memompa, ya, memompa tuh. Sehingga zat tersebut tidak sampai terserap ke dalam pembuluh darah. Ya, melainkan akan masuk ke dalam rongga usus lagi dan akhirnya dikeluarkan melalui fisis. Ya, dia jadi kan di rongga usus nih, dia tidak mau dikeluarkan, ya, dia tetap berada di situ, akhirnya dia akan dikeluarkan melalui fisis, ya. Nah, transporter ini juga terdapat dalam liver, ginjal, ya, liver, ginjal, plasenta bahkan, ya, dan sawar darah otak, ya, di otak kita. Ya, ada banyak PGP ini transporter, ya. Beberapa transporter efflux ini sangat spesifik untuk substratnya karena kan biasanya kita dipelajari kalau untuk enzim itu, ya, sangat spesifik, kunci dengan anak kunci gitu, ya. Nah, beberapa transporter efflux ini sangat spesifik untuk substratnya dan ada beberapa yang tidak begitu spesifik, ya. Dia bisa membawa molekul lain. Jadi dia kayak playboy, ya. Nah, nggak ada yang A, yang B pun boleh gitu. Ya. Nah, contoh dari molekul pemompa keluar yaitu P-glycoprotein, ya, P-glycoprotein. Ini adalah suatu transporter yang tergantung kepada ATP. Jadi semua transporter aktif ini tergantung pada ATP, ya, yang sudah terbukti mempengaruhi penyerapan berbagai obat yaitu siklosporin A, digoxin, lagi eritromisin, ya, dan obat-obat kanker. Jadi 4 obat ini adalah contoh yang memiliki suatu transporter P-glycoprotein. Nah, molekul PGP itu P-glycoprotein, ya. Ini terdapat pada apa itu? Jadi molekul ini terdapat pada epitelia pelindung, ya. Jadi pada epitelnya, oke. PGP ini terdapat banyak pada permukaan sel kanker, ya. Mereka berperan di dalam mengeluarkan obat-obat kanker dari luar sel. Jadi kalau obat kanker itu supaya bekerja kan dia harus masuk ke dalam sel, ya. Tapi di luar sel itu sudah banyak PGP. Nah, PGP ini siap-siap kalau ada sel kanker datang, dia pompa keluar, datang dia pompa keluar, ya, sehingga tidak ada sel obat kanker ini bisa masuk ke dalam sel kankernya, ya. Dengan demikian pengobatan ini tidak berhasil, ya, dan sering diketahui dan
juluki resistensi terhadap banyak obat. Ya, jadi untuk kekebalan itu resistensi itu ya bukan hanya pada apa antibiotik ya, tetapi juga kepada anti kanker dan yang lainnya. Nah, ini contohnya ya, P-glycoprotein ini obat. Nah, ini P-glycoproteinnya ya. Nanti dia masuk ya, terus mesti ada tenaga dengan tenaga. Jadi ATP dikurangin dan ADP. Oke. Nah, setelah dia masuk ke dalam sel, nanti dia keluar. Tapi keluarnya bukan ke sini, ya keluarnya ke sini, gitu ya. Jadi dari sini, kemudian dia keluar lagi, ya. Nah, inilah PGP, ya. Dia mengeluarkan sendiri, gitu ya. Ini yang aktif efflux protein, ini yang obat. Oke, jika suatu senyawa yang dapat menghambat PGP, jadi ini kan PGP nih ya. Kalau kita dapat menghambat PGP, diberikan bersama dengan obat yang substrat PGP, maka apa yang akan terjadi? Absorpsinya naik. Apa dia? Nah, jika suatu senyawa yang dapat menghambat PGP diberikan bersama obat yang merupakan substrat PGP, maka absorpsi akan bertambah. Kenapa? Karena dan dia dihambat, PGP-nya kurang, ya. Oleh karena itu obat nggak di reject ya, tapi obat akan diterima, jadi diabsorpsi, ya. Karena PGP-nya sudah dihambat, ya. Jadi PGP itu semacam satpam lah, ya. Kalau satpamnya udah berkurang, jadi si pencuri pun cepat masuk ke dalam rumah kita, ngerti nggak? Ya. Nah, kalau satpamnya banyak, nah si pencuri akan diusir keluar, ya. Nah, ini mendorong penemuan baru zat-zat inhibitor PGP untuk meningkatkan absorpsi obat-obat yang merupakan substrat, ya. Sampai saat ini belum ada inhibitor PGP yang ada dalam pasaran. Ya, contohnya adalah verapamil, yaitu obat hipertensi, dikenal sebagai inhibitor PGP, ya, dan dapat dapat meningkatkan absorpsi obat lain. Jadi verapamil ini dikenal sebagai inhibitor PGP, ya. Dan dia kalau diberikan dengan obat lain yang menjadi substrat PGP, dia dapat meningkatkan absorpsinya. Contohnya adalah digoxin. Oke. Nah, inhibitor ini adalah inhibitor dari PGP. Contoh ini verapamil, vinblastin, siklosporin, ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian ada contoh transporter efflux lainnya, ya, yaitu misalnya bile salts, ya, garam empedu. Oke. Substratnya adalah vinblastin, glucocolat, ya, dan drug resistant associated protein. Jadi ada yang namanya multi resistance associated protein, oke. Contohnya adalah vinblastin, methotrexate, indinavir, ini obat AIDS, ya, dan erythromycin yaitu obat antibiotik. Breast cancer resistance protein, BCRP, breast cancer resistance protein. Contohnya daunorubicin, doxorubicin, methotrexate. Jadi ini memang bagus dipakai sebagai obat ini, ya, breast cancer. Oke. Nah, ini yang mengenai transporternya, ya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Berapa jam ini? Ya, hampir 1 jam, ya. 50 menit, 53 menit. Bagus. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ayo kita screenshot dulu, ya. Ternyata untuk absensi kita harus pakai kelas, ya. Nanti saya akan belajarin dulu bagaimana caranya, ya. Sampai saat ini saya masih belum bisa. Jadi nggak usah absen dulu deh.
Ya, tampilkan kalian semua. Yuda, Ali Fikri, Iyas, Fitri, Aulia, Devika, ya. Satu, dua, senyum, tiga, oke. Ayo yang belum, coba sekali lagi ya, saya angkat ini sekali lagi ya. Ya, sekali lagi yang belum. Oh, Devika, yuk Devika. Yuda, Yes, mana kau? Ali. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih ya. Jadi nanti kita ketemu lagi kapan hari Sabtu ya untuk kuliah farmakologi hari Sabtu ya. Hah? Iya, Pak. Sabtu jam 2 ya untuk kuliah farmakologi. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam. Selamat istirahat ya. Malam, Pak. Iya, malam, Pak.